Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alisa Silmadina dari kelas 10 PPLG 3. Saya akan mepresentasikan modul 2 dan modul 3. Yang pertama, saya akan membahas modul 2 yang berjudul Kesehatan, Keselamatan Kerja, dan Lingkungan Hidup atau disebut dengan K3LH. Pada poin pertama, yaitu ada praktik-praktik kerja yang aman. Dalam bidang perangkat lunak dan game, komputer merupakan perangkat utama dalam bekerja. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika bekerja menggunakan komputer. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menghidupkan komputer, mematikan komputer, dan cara merawat komputer dengan baik dan benar. Yang pertama, ada cara menghidupkan komputer dengan baik dan benar. Berikut beberapa tahapan yang dapat dilakukan. 1. Nyalakan stabilizer jika menggunakan stabilizer. 2. Tekan tombol power pada CPU. 3. Jika komputer meminta untuk memasukkan username dan password, maka isikan username dan password yang sesuai. 4. Komputer siap digunakan. Yang kedua, ada cara mematikan komputer berikut. Berikut langkah-langkah yang dapat dilakukan. 1. Tutup semua aplikasi yang tidak digunakan. 2. Arahkan pointer mouse ke tombol start, biasanya berbentuk jendela atau window. 3. Pilih power dan akan muncul pilihan untuk mematikan komputer. Maka pilih dan ketik shutdown. 4. Tunggu komputer hingga benar-benar mati. 5. Matikan stabilizer jika menggunakan stabilizer. Yang ketiga, ada cara merawat komputer dengan baik dan benar. Berikut beberapa cara merawat komputer dengan baik dan benar. 1. Menutup program yang tidak dipakai. 2. Suhu yang sedang. 3. Uninstall aplikasi yang tidak terpakai. 4. Gunakan stabilizer atau UPS. 5. Bersihkan komputer. 6. Membersihkan file sampah. Poin kedua, yaitu ada bahaya-bahaya di tempat kerja. Setiap pekerjaan memiliki resiko bahaya kerja yang perlu diketahui, supaya dapat meminimalisir bahaya kerja tersebut. Ada beberapa hal yang perlu dipahami terkait dengan bahaya di tempat kerja. Yang pertama, ada kondisi bahaya di tempat kerja. Potensi bahaya kesehatan yang biasa di tempat kerja berasal dari lingkungan kerja, antara lain faktor kimia, faktor fisik, faktor biologi, dan faktor ekonomis. Faktor kimia memiliki sifat beracun, dapat memasuki aliran darah dan menyebabkan kerusakan pada sistem tubuh dan organ lainnya. Faktor fisik, faktor di tempat kerja yang bersifat fisik antara lain kebisingan, penerangan, getaran, dan lain-lain. Bahaya faktor biologi pada komputer, beresiko mengalami gangguan kesehatan, mengalami gangguan kesehatan mental seperti stres dan depresi. Kesehatan, keselamatan kerja, dan lingkungan hidup atau K3LH. Manfaat K3LH adalah mengurangi kecelakaan kerja, meningkatkan ilmu dan keterampilan pekerja, meningkatkan kepuasan kerja, dan lain-lain. Poin yang ketiga, yaitu ada prosedur-prosedur dalam keadaan darurat. Keadaan darurat adalah sesuatu keadaan yang tidak diharapkan terjadi dan harus dilakukan pertolongan sesegera mungkin untuk meminimalisasi terjadinya tingkat kerusakan yang lebih parah. Keadaan darurat ini bisa berupa berbagai macam kejadian, seperti kebakaran, bencana alam, dan kelalaian manusia sendiri. Adapun langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk perencanaan tanggap darurat sebagai berikut. 1. Identifikasi keadaan darurat. 2. Identifikasi persediaan atau sumber daya. 3. Rencana tanggap darurat. 4. Komunikasi dan pelatihan kerja. 5. Evaluasi prosedur tanggap darurat. Poin yang keempat adalah penerapan budaya kerja industri 5S atau 5R. 5S dalam bahasa Jepang yaitu Sairi, Saiton, Seiso, Setsuke, dan Shiketsu, atau yang disebut juga 5R. Ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin. 5R adalah konsep yang sangat sederhana sehingga mudah dimengerti, baik tujuan maupun penerapannya. Penerapan 5R dalam dunia usaha adalah berusaha menghilangkan pemborosan. Manfaat 5R adalah 1. Efisien. 2. Memproduksi dalam jumlah kecil. 3. Menghilangkan pemborosan. 4. Penyempurnaan kualitas. 5. Menciptakan orang-orang tanggap. 6. Menghilangkan ketidakpastian. 7. Pemelihara jangka panjang.
Berikut ini beberapa kegiatan yang bisa kalian lakukan dalam penerapan 5R. Yang pertama, ada ringkas, melakukan pengelompokan barang praktik di laboratorium komputer. 2. Memilih mana subjek dan objek dalam praktikum. 3. Membuat lembar centang untuk melihat kondisi barang yang ada di praktikum. Yang kedua, ada rapi, yaitu mengatur tempat praktikum dan meletakkan atau menyimpan alat praktik pada tempat yang seharusnya bisa dengan mudah mengambil dan menemukan dan menyimpan kembali alat-alat bahan praktiknya di tempatnya. 3. Menjaga agar tidak terdaftarnya alat dan bahan praktik. Yang ketiga, ada resi. Setiap alat atau bahan praktikum harus memenuhi prosedur dan standar kebersihan. Yang kedua, dilakukan pemeriksaan alat praktik secara berkala. Yang ketiga, selalu menjaga agar lingkungan atau praktik selalu bersih. Yang keempat, ada rawat. Selalu memelihara lingkungan pembelajaran praktik agar tetap bersih, rapi, dan ringkas. Lakukan optimalisasi ruangan belajar praktik agar selalu terjaga dengan baik. Yang kelima, ada rajin. Terlaksananya standarisasi yang telah dibuat melakukan kebijakan positif dalam praktik kerja di sekolah melaksanakan standar penggunaan alat praktik. Poin kelima, ada pencegahan kecelakaan kerja dan prosedur kerja. Berikut beberapa faktor penyebab terjadinya kecelakaan kerja. 1. Situasi kerja. 2. Kesalahan orang. 3. Tindakan tidak aman. Selanjutnya ada modul 3 yang berjudul proses bisnis pengembangan perangkat lunak dan game. Pada poin pertama ada proses pengembangan dan pemasaran perangkat lunak dan game. Proses perangkat lunak, peta jalan atau roadmap adalah sebuah arahan bagi usaha pengembangan yang bersifat strategis, berskala besar, dan berdurasi panjang. Ada 3 prinsip dasar yang digunakan dalam menyusun langkah dan tahapan pengembangan sebagai berikut. 1. Perencanaan yang realistis. 2. Implementasi yang terukur. 3. Konstitusi antar kegiatan yang terjaga. 4. Konstruksi. 5. Penyebaran. Yang kedua, ada proses pengembangan game. Tahapan dalam pengembangan game menggunakan metode GDLC. Dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut. A. Instalasi. B. Praproduksi. C. Produksi. 4. Uji coba. 5. Meta. 6. Versi rilis. Yang ketiga, ada memasarkan perangkat lunak dan game. Pemasaran sebuah produk dapat menggunakan prinsip 4P, yaitu produk, price, promotion, dan place. Dalam membuat strategi 4P, terdapat beberapa faktor yang ikut menentukan pemasaran dapat berhasil dengan baik. Berikut faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penerapan strategi 4P dalam pemasaran. A. Tujuan pemasaran dan perusahaan. B. Segmentasi pasar dan target audiens. C. Keadaan ekonomi dan regulasi. D. Analisis kompetitor. E. Sumber daya dan teknologi perusahaan. F. Pengenalan dan manajemen produk. G. Pemenuhan kebutuhan pelanggan. Poin B. Penerapan budaya mutu. Tujuan utama proyek pengembangan perangkat lunak dan game adalah menghasilkan perangkat lunak dan game berkualitas tinggi. 1. Strategi pengujian perangkat lunak. Pengujian perangkat lunak adalah proses sertifikasi untuk melakukan penilaian dan peningkatan kualitas perangkat lunak. 2. Manajemen pengujian perangkat lunak. Manajemen pengujian perangkat lunak dibagi menjadi beberapa bagian penting dalam manajemen pengujian. Pembagian proses manajemen pengujian berupa bagian perencanaan yang terdapat organisasi pengujian, perencanaan, dan estimasi pengujian serta analisis resiko dan pengujian. 3. Teknik pengujian perangkat lunak, white box testing dan black box testing. White box testing adalah pengujian yang didasarkan pada pengecekan terhadap detail perancangan. White box testing merupakan petunjuk untuk mendapatkan program yang benar secara 100%. Sementara black box testing mengutamakan pengujian berdasarkan fungsi dan fitur yang disediakan oleh aplikasi itu sendiri. Poin C. Manajemen proyek perangkat lunak dan game. Manajemen proyek perangkat lunak adalah seni untuk mendefinisikan, merencanakan, melaksanakan, dan memantau aktivitas yang akan membawa produk perangkat lunak menjadi ada. Siklus hidup proyek. A. Inisiasi. B. Perencanaan. C. Pelaksanaan. D. Pemantauan dan pengendalian. E. Penutup. Poin D. Rekayasa kebutuhan.
Kebutuhan sangat penting karena menyediakan hal dasar untuk semua pekerjaan pengembangan. Berikutnya, berdasarkan peruntukannya, kebutuhan dapat digolongkan menjadi dua, yaitu kebutuhan pengguna dan kebutuhan sistem. A. Kebutuhan pengguna. Kebutuhan pengguna merupakan pernyataan dalam bahasa sehari-hari yang mudah dipahami. Berikut langkah-langkah untuk merumuskan kebutuhan pengguna. A. Persiapan dokumen wawancara. B. Melakukan wawancara. C. Memberikan saran terhadap konfigurasi yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. D. Membuat dokumentasi kebutuhan pengguna. B. Kebutuhan sistem. Kebutuhan sistem berupa dokumen terstruktur yang mendeskripsikan secara terperinci mengenai layanan, fungsi serta pengoperasian sistem berdasarkan bentuknya. Kebutuhan perangkat lunak dapat dikelompokkan menjadi kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Berikut penjelasan tentang kebutuhan fungsional dan non-fungsional. A. Kebutuhan fungsional. Kebutuhan fungsional merupakan pernyataan yang mendeskripsikan layanan-layanan apa saja yang harus disediakan oleh sistem. Sedangkan kebutuhan non-fungsional merupakan pernyataan kebutuhan berupa batasan-batasan terhadap layanan yang diberikan oleh sistem meliputi kecepatan waktu, keselamatan, keamanan, dan performa.